Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rohmat di Lihat Rumah Bandung. Nah, di kesempatan kali ini saya mau ngajak kalian untuk melihat salah satu perumahan yang berada di daerah Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Tepatnya itu di Cinunuk Resort View. Unit atau rumahnya seperti yang ada di belakang saya, dia model 2 lantai dengan desain modern klasik ya. Disebut modern masih ada tempelan klasiknya, atau kita sebut klasik juga kelihatan modern. Biasanya model-model seperti ya ini disebutnya modern klasik. Nah, untuk perumahan Cinunuk Resort View sendiri ini itu salah satu perumahan baru ya. Jadi kebanyakan unit di perumahan itu dia masih inden. Di sana tuh lagi pembangunan, ya masih banyak yang inden ketimbang ready stocknya. Nah, tapi biasanya untuk keuntungan beli rumah di perumahan baru seperti ini, itu bagusnya untuk investasi ya. Karena biasanya kenaikan propertinya dalam waktu kurang lebih 1-2 tahunan itu melejit. Biasanya kalau di sini ini kan startnya mulai dari 400 jutaan. Kalau di sini biasanya nanti kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun lagi biasanya harganya udah mencapai di 700-an. Nah, itu keuntungannya beli rumah seperti ini. Siap, langsung aja kita lihat aja unitnya karena lingkungannya belum jadi ya. Oh, udah ada satu dia gerbang masuknya. Habis ini saya liatin dulu gerbang masuknya serta jalannya. Habis itu kita lanjut ke rumahnya, oke? Setelah lanjut rumahnya nanti berbincang-bincang dengan salah satu rekan saya juga yang ngejaga lokasinya. Oke, Anet putar balik dulu kameranya. Terima kasih. Seperti inilah gerbang masuk dari Cinunuk Resort View. Dia modelnya seperti ini. Nih, dia simple banget, tapi bagus. Ini sepanjang jalannya dia modelnya di tembok. Nah, gini, ini gerbang masuknya. Nah, yang saya suka juga dari Cinunuk Resort View ini dia itu one gate system ya. Jadi keluar masuk dia lewat sini dan dijaga pos keamanan security ini. Tapi untuk sekarang sih aneh belum lihat security-nya ya. Biasanya kalau perumahan baru gini, biasanya dijaga pos security-nya itu dari sore hingga subuh aja. Kalau siangnya biasanya jarang-jarang ada. Nah, pas gerbang masuk ini dia jalan. Nah, cuma kebetulan mohon maaf ini jalannya belum dibikin ya. Tapi jalannya ini cukup luas. Dia di 7 sampai 9 meteran perkiraan saya. Cukup luas untuk jalannya ini. Kenapa jalannya ini belum dibikin dulu? Biasanya kalau penuturan dari rekan saya tadi yang jaga lokasi di sini, dia menggunakan jalannya ke depannya ini, dia menggunakan paving block. Jadi kalau dipasang sekarang paving blocknya nanti takutnya pas pembangunan rumahnya atau pembangunan unit serta pembangunan fasilitas lainnya nanti jatuhnya paving blocknya hancur gitu. Jadi baru pemadatan serta pengerasan jalannya aja. Ya paling kayak gini aja yang baru ini ya. Langsung lanjut aja ke bagian rumahnya. Nah, seperti inilah unit yang ada di Cinunuk Resort View. Seperti kalian lihat, dia modelnya model modern klasik 2 lantai. Kalau dari atas itu dia atapnya menggunakan atap genteng beton, serta modelnya kalau menurut saya dia model perisai ya. Perisai di bagian itunya, terus di bagian depannya ini juga ada model perisai lagi satu. Kalau yang ini saya kurang tahu sih, tapi ya jatuhnya perisai kalau menurut saya. Tapi kalau kalian yang tahu ini modelnya apa, atapnya kalian bisa komen di bawah. Nah, untuk di bagian atasnya dia itu terdapat jendela 4 jendela ya. Terus di atasnya itu buat pencahayaannya. Terus ada balkon untuk melihat view yang ada di sini, view Kota Bandung serta view Gunung Manglayang. Jadi enaknya beli rumah di sini itu kalian akan disajikan city view serta mountain view. Jadi adem sih nih, aneh liatin sedikit ya. Nih. Tapi nanti juga dari balkonnya aneh liatin ya. Ini ke sana itu Kota Bandung serta di sebelah sininya itu view Gunung Manglayang nih. Yuk lanjut lagi ke unitnya.
Nah, ya atasnya modelnya kayak yang tadi. Terus di bagian bawahnya itu kalian bisa melihat apa? Carport, taman, serta ada terasnya. Nah, untuk terasnya ini dia ketutupan di bagian atasnya itu sama dak-dakan dari balkonnya ya. Oh ya, saya lupa. Untuk tipe unit yang ini, dia itu tipe di 57 untuk bangunannya, serta tanahnya itu di 72 meter persegi. Untuk lebar mukanya sendiri, rumah ini dia di 6 meter, serta ke belakang di 12 meter. Yap, kita langsung lanjut aja ke bagian carportnya ya, ke bagian carportnya. Nah, untuk carportnya ini dia menggunakan keramik dengan ukuran ini kalau nggak salah 40x40 dengan model seperti ini, keramik kasar ya. Terus untuk ukuran carportnya ini dia itu kalau dari yang ini, dari tiang ini ke dinding ini dia di 3,5, serta dari sininya ini ke sininya itu di 1 meter sekianan. Jadi cukup untuk satu mobil serta beberapa kendaraan motor kalian. Tapi mohon maaf nih ya, untuk unitnya ini dia masih sedikit berantakan, jadi belum dirapiin ya. Jadi mohon dimaklum jika sedikit masih kotor. Bukan sedikit sih, ya lumayan kotor untuk di bagian luarnya. Nah, carport terus di sebelah sininya itu dia terdapat taman. Nah, untuk tamannya sendiri dia ini ukurannya di 1,4 kali 2 meteran. Jadi dia lebarnya di 1,4 meter, terus panjang kesananya di 2 meteran. Terus di sebelah sininya dia terdapat teras. Nah, untuk terasnya sendiri ini dia lantainya menggunakan lantai granit dengan ukuran 60 kali 60 dengan warna hitam. Serta di bagian terasnya ini atasnya itu dia udah ketutup sama dak-dakan dari balkon atasnya ya. Jadi dari atasnya itu udah ada balkonnya. Jadi untuk ke bawahnya ini nanti nggak begitu kecipratan ketika hujan. Tapi bagusnya tetap sih kalau rumah kayak gini bagusnya kalian kasih kanopi. Jadi kalau hujan nggak ini. Nah, untuk di bagian terasnya ini terdapat 2 tiang yang cukup gede. Nih, modelnya 2 tiang yang cukup gede, model-model klasik gitu. Terus dia terdapat 1 buah pintu. Untuk pintunya dia kusennya itu pintu dan jendela ya. Untuk kusennya ini dia menggunakan aluminium serta daun pintunya dia menggunakan kayu. Nah, kayak gini. Ya. Yep. Nah, di sini kayak gini. Terus ada tali-tali air nih kayak gini. Tujuannya biasanya biar ketika terjadi keretakan di temboknya itu nggak nyebar gitu loh. Kalau ada keretakan biasanya kan langsung ke bawah. Nah, untuk menghalanginya itu biasanya dikasih tali air ini. Jadi sekaligus mempercantik unitnya juga. Tapi untuk dari bangunannya ini kelihatan bangunannya bagus sih. Nggak ada, aneh lihat retak-retak tuh nggak ada. Ya, langsung lanjut aja ke bagian dalamnya ya. Bismillah. Nah, ini dia. Pas kalian masuk ke dalam unitnya, ada satu ruangan serbaguna yang bisa kalian jadikan ruang tamu ataupun ruang keluarga. Nah, dari pas masuk ini, kalian akan ngelihat langsung ke bagian belakang taman, ruang serbaguna, terus ada tangga untuk menuju lantai atasnya. Nah, untuk ruangan serbaguna sendiri ini, dia masih menggunakan lantai keramik. Ya, paling kayak gini. Terus untuk atapnya ini, dia modelnya seperti ini, lampunya masih lampu biasa ya. Nih. Kayak gini. Yuk. Ini terus untuk ketinggiannya dari lantai ini ke atas ini kurang lebih kalau menurut saya di 3 meter. 3 meteran. Untuk peaknya sih saya kurang tahu ya, tapi kurang lebih di 3 meteran ada. Nah, kayak gini. Dari ruang serbaguna ini kalian akan melihat pintu masuk yang tadi serta ada jendela yang ini untuk pencahayaan ke dalam rumahnya.
Yap. Oh iya, untuk ukuran ruangan ini, ruangan serbaguna ini, dia ukurannya di 4,5 meter kali 2,5. Jadi panjang di 4,5, lebarnya itu di 2,5. Yap, langsung lanjut kita ke bagian ini. Apa ya, bingung aneh. Ke bagian sininya aja dulu deh. Nah, jadi di lantai bawah ini, di sebelah tangga itu terdapat 2 pintu. Satu, dua. Nah, 1 pintu untuk menuju kamar mandi serta 1 pintu untuk menuju kamar. Kita lanjut dulu ke bagian kamar bawahnya. Nah, kunci dulu dah pintunya biar kelihatan pintunya. Nah, untuk pintunya ini dia menggunakan daun pintu kayu, serta kalau untuk kusennya dia menggunakan kusen aluminium. Yap, langsung aja kita masuk ke dalam kamarnya. Nah, ini kamar yang di bawah ini cukup lumayan luas. Lantainya masih sama, dia lantai keramik. Terus atapnya dia, nih atapnya 1 lampu di bagian atas, model seperti itu biasa, serta ada apa namanya ini jendela, dia langsung ke bagian carportnya. Jendelanya cukup luas, jadi cukup untuk ke pencahayaan ke dalamnya. Cuma minusnya sebenarnya nggak ada ventilasi udara ya, seperti biasanya kalau ruangan seperti ini dikhususkan untuk ruangan ber-AC, jadi nggak ada ventilasi udara gitu. Untuk ukuran dari kamarnya ini sendiri, dia ukurannya itu di 2,5 kali 3,5. Jadi lurus banget sama tadi carport. Yep. Langsung lanjut aja ke sebelah sininya, yaitu bagian kamar mandi. Nah, ini tutup dulu kamar mandinya. Jadi kamar mandinya ini dia itu berada di bawah tangga. Jadi pas ini tangga ke atas, nah ini kamar mandinya di bawah. Jadi dia memanfaatkan space atau ruangan yang ada di bawah tangga. Biasanya kalau kamar mandi bawah tangga rada sempit-sempit. Nah, ini dia. Yuk. Dia lantainya menggunakan lantai model kayak gini, keramik kasar. Terus ini sebelah sininya dia keramik juga, apa namanya ya, dinding-dindingnya keramik. Terus untuk ukurannya sendiri, untuk kamar mandi ini dia lebar di 2 meter serta panjang di 2 meter, lebar di 2 meter serta panjangnya kurang lebih di 1 meter. Kecil banget ya, itu dia menggunakan space yang ada di bawah tangga untuk kamar mandi bawah ini. Nah, untuk di kamar mandi bawah ini dia terdapat satu kaca lah untuk pencahayaan dari kamar mandi ini, serta ada rongga udara untuk ventilasi udaranya. Lampunya dia posisinya di sini. Nah, gini. Ya. Biasanya tadi saya bilang biasanya kalau di bawah tangga itu kamar mandinya kecil-kecil. Langsung lanjut aja kita ke bagian belakangnya. Nah, untuk di bagian belakangnya ini terdapat dapur nih. Dapur, tapi mohon maaf ya, di sini masih berantakan. Jadi belum dirapikan gitu. Ya, terdapat dapur. Dapurnya ini dia menggunakan keramik. Nih, model seperti ini. Ya. Kayak gini. Terus di sini juga terdapat taman yang cukup lumayan luas. Nah, ini untuk tamannya juga ini cukup lumayan luas. Dia lebarnya itu di 2,5 meter. Ini jadi dari sini ke sini dia 2,5 serta panjang ke sininya mah itu di 6 meter, tapi kalau sampai ke dapurnya ini ya. Tapi kalau ininya aja saya kurang tahu nih. Kalau aneh kira-kira sih dia di 4 meteran ada. Jadi 2 kali 4-an. Itu paling kayak gini. Terus di sini tuh ada terasnya ya. Nih. Dia pakai keramik 40 kali 40 serta di bagian atasnya itu untuk yang dapur sama ininya udah ada dak-dakan dari atas.
Ini dak-dakan dari air, toren airnya. Nah, kayak gini. Tapi tetap seperti biasa, bagusnya kalian langsung kanopi aja nih yang atas ininya. Biar kalau hujan nggak nyiprat ke bawah ke dapurnya. Yuk, langsung aja, lanjut aja kita ke bagian atasnya. Nah, untuk tangganya sendiri dia lantainya masih keramik ya. Masih keramik serta pegangan tangganya ini ya, tralis tangga lah. Dia menggunakan besi yang dicat warna hitam gitu. Modelnya seperti ini. Yuk, kita langsung aja lanjut ke atas. Nah, ini atap, pas di atap dari tangganya itu dia seperti ini, terdapat satu lampu. Terus di bagian sininya dia juga terdapat jendela biasa untuk pencahayaan ke dalam ruangannya. Terus pas di tangga ini kalian akan menjumpai satu pintu. Nih, satu pintu ini dia pintu ke kamar mandi. Ya kayak gini. Ini tutup dulu pintunya. Wow. Ini ulang dulu. Nah, ini ada satu pintu ini untuk ke kamar mandi, serta di bagian atasnya ini dia terdapat satu ruangan kosong atau ruangan serbaguna yang cukup lumayan luas. Ini untuk ukuran ini kurang lebih di berapa meter ini ya? 3 meteran dia ada. 3 kali 2 sekian lah. Cukup lumayan luas, dia masih menggunakan lantai keramik. Terus di sini juga dia terdapat 2 pintu. Satu untuk ke balkon, satu lagi ini untuk ke kamar tidur. Ini tutup dulu ya biar kelihatan jelas. Nah, jadi di bagian atas ini dia ada 3 pintu. Satu pintu kamar mandi, ini satu pintu ke balkon, satu pintu ke kamar mandi, serta ada satu ruangan serbaguna. Ya, yang kayak gini. Kalau aneh pribadi lebih suka kayak gini ya. Jadi di atasnya juga itu ada ruangan serbaguna yang bisa kalian jadiin ruang keluarga untuk biasanya untuk lantai atasnya itu. Jadi nggak full kamar-kamar kayak model-model minimalis modern gitu. Ya, kita lihat dulu ya di bagian kamar mandi atasnya. Nah, untuk kamar mandi atasnya dia menggunakan, mohon maaf nih masih berantakan ya. Menggunakan keramik seperti ini. Keramik seperti ini, dindingnya seperti ini. Serta dia keran air. Terus untuk ininya dia masih jongkok. Kloset jongkok. Di kamar mandinya ini terdapat satu lampu nih. Satu lampu, dia modelnya masih biasa. Terus terdapat kaca untuk pencahayaan serta ada rongga udara untuk ventilasi udara di dalam kamar mandinya ini. Serta ada satu lubang ini biasanya untuk membenerin ketika ada atap yang bocor. Ya, paling kayak gini. Kita langsung lanjut aja ke bagian kamarnya. Nah, untuk kamarnya ini dia lumayan luas. Kalau ininya dia di 3 meter kali 3,2. Jadi cukup luas. Nih, di kamarnya ini dia lantainya masih menggunakan granit. Terus dia terdapat 2 jendela hidup, atasnya seperti ini. Kusen-kusennya ini dia menggunakan kusen aluminium ya. Terus atapnya dia ada satu lampu aja kayak gini. Nah, dari jendela ini nih kalian bisa ngelihat view atau pemandangan kota Bandung serta view Gunung Manglayang. Ya, paling kayak gini. Kita langsung aja ke bagian yang saya suka nih, bagian balkonnya. Yuk. Nah, ini dia balkonnya. Nah, untuk balkonnya sendiri dia menggunakan lantai granit,
Terus pinggir-pinggirnya dia pakai besi, penghalangnya tralisnya itu besi, serta ada dinding ini, dinding tiang gede ini, model-model klasik gitu. Tapi kalau di sini sih menurut aneh apa ya? Hanya mempercantik aja sih. Tapi kalau ininya tuh sebenarnya hanya kayak ngehalangin malah. Jatuhnya kagok. Kagok tuh apa ya kalau bahasa Indonesianya? Ya gitulah. Bagusnya sih nggak ada tiang ini ya, jadi langsung balkon aja. Tapi kalau nggak gitu nggak klasik, nggak modern klasik modelnya. Nah dari balkon ini kalian bisa ngelihat view Gunung Manglayang nih, Gunung Manglayang, terus view Kota Bandung. Aduh stabilizernya sih. Nah view Kota Bandung. Cuma Bandung itu kalau dari sini masih berasap banget ya, entah itu asap polusi ataupun lagi udara atau lagi gerimis. Paling kayak gini. Wah, adem rek. Di sini tuh wah, kalau kalian lagi suntuk ngopi di sini enak nih. Rumahnya tuh luas nanti ke sana ada. Ya paling kayak gini aja. Oh ya, bagian atasnya dia kayak gini nih. Aduh. Seger ya udaranya. Dari balkon ini udaranya seger banget. Nah, lanjut aja. Kita langsung putar balik kameranya, kita langsung ngobrol-ngobrol sama yang jaga lokasinya, oke? Nah, teman-teman, saat ini saya udah bersama dengan rekan saya, Kang Zaidan Adi, yang bertugas di Cinenuk Resort View. Beliau sebagai Customer Relation Manager yang ada di sini. Nah, kita tanya-tanya tentang perumahan ini ya. Yang pertama itu kan karena perumahan ini masih baru nih Kang ya. Jadi fasilitas umumnya, terus fasilitas di sininya tuh kan belum terlihat ya. Nah untuk kedepannya itu fasilitas apa aja tuh yang ada di sini? Jadi fasilitas yang akan disediakan oleh perumahan Cinenuk Resort ini karena kita kan mengusung konsep nuansa resort ya. Pertama nanti yang pasti nuansa resortnya itu akan kental banget gitu. Jadi akan banyak nuansa penghijauan. Makanya kan akan selaras dengan desain klasik yang didominasi cat warna putih ya. Nanti selaras dengan penghijauan gitu. Adapun fasilitasnya nanti untuk jalan kita akan paving block ya, biar kelihatan lebih elegan dan kesan elitnya keluar lah gitu. Kemudian dari sisi gate masuknya juga kita one gate system plus disediakan keamanan full CCTV. Nah, di tahap awal proyek aja kita sudah pasang 8 CCTV dan akan kita tambah. Kemudian nanti kita juga akan menyediakan fasilitas masjid ya. Masjid untuk perumahannya kita akan sediakan. Masjid juga disediakan ya? Betul. Jadi nanti untuk warga Cinenuk Resort View yang sudah menghuni rumah di sini jangan khawatir, tempat ibadahnya kita udah sediakan. Kemudian nanti juga kita akan sediakan ada mini jogging track, ada taman, playground, plus ada archery area memanah juga, insya Allah gitu. Area memanah juga di sini nanti disediakan kan? Disediakan. Masya Allah, berarti di sini untuk fasilitas umumnya ya teman-teman, meskipun ini masih project baru jadi belum kelihatan ya, tapi kedepannya ini benar-benar suatu investasi yang bagus. Betul. Ya Kang menurut saya. Betul sekali. Karena ya itu kalau perumahan baru seperti ini dia di awal itu harganya masih sedikit miring, jadi banyak promonya lah. Ya masih banyak promonya. Jadi kalau kalian beli di sini kurang lebih 1-2 tahun itu kenaikan propertinya pesat lah. Betul. Karena apalagi kan proyek baru ini. Kawasan Bandung Timur ini menjadi spot destinasi para investor ya yang membeli rumah hunian, properti itu sekarang bergerak banyak ke area timur juga gitu. Terus terutama sih Kang, konsumen saya itu rata-rata nyari daerah atas. Betul. Dia itu kelebihannya teman-teman, kalau daerah atas itu pertama itu ya view ya, baik view kota dia dapat, view gunung dia dapat. Terus airnya juga untuk daerah atas itu nggak diragukan. Betul. Lagi lah Kang. Air kualitas pegunungan. Air kualitas pegunungan. Jadi banyakan layak minum lah. Terus untuk daerah timur sendiri sini itu beda ya dengan daerah
Yang gunung-gunungnya itu biasanya batu, Kang. Ya. Setahu saya ya, gunung-gunung batu. Jadi pas ngebor air itu sulit. Ya. Nah, untuk daerah Cinunuk ini, daerah pegunung masih daerah atas Cinunuk ini, dia itu tanahnya itu masih gembur atau apa ya? Bagus lah, Masih subur. lahan bekas kebun. Ya, jadi bekas-bekas kebun. Jadi sumber airnya pun juga bagus. Lah, gitu. Ya. Nah, lanjut nih, Kang. Untuk harganya sendiri di sini itu start dari berapa dan paling tinggi berapa gitu, Kang? Di sini kita untuk desain yang paling kecilnya itu di tipe Sepila ya, luas bangunan 45, tanah 60 itu kita mulai harga di 500 jutaan. Tepatnya di 588 juta dan itu harganya sudah include semua biaya. Mulai dari biaya pajak-pajak, notaris, sertifikat udah SHM, IMB kita sudah ada, pokoknya semua biaya itu sudah include semua gitu. Dan itu hanya ada di masa promo saja. Ya, bayangkan kalau misalkan kita beli rumah dan biaya itu belum include, itu kan lumayan nambahnya itu. Ya, biasanya kan BPHTB itu 5%. Betul, itu besar banget ya, gitu. Dan untuk unit paling tingginya kita ada di tipe Andalusia ya, dengan tanah cukup luas sekitar 84 meter. Itu harganya di 800 jutaan. Dan itu pun sama, semua unit di kita sudah include semua biaya. Mumpung lagi promo dan masih banyak unit yang bisa dipilih gitu. Nah, itu keuntungannya juga kalau perumahan baru seperti itu ya kan, masih banyak unit yang bisa dipilih. Jadi harga 500-an hingga 800 jutaan. Terus untuk sistem pembayarannya sendiri nih, Kang. Kalau di sini itu bisa apa aja? Untuk skema pembeliannya di sini Bapak Ibu bisa pertama dengan skema cash keras sama cash tahap ya. Untuk skema cash keras sama cash tahap ini bisa nanti langsung konsultasi di kantor developernya ya, nanti sama ownernya, dan bisa mendapatkan bonus serta diskon khusus pastinya. Kemudian kita juga menyediakan fasilitas KPR juga. KPR semua bank sih bisa ya, mau bank syariah bisa, karena kita legalitasnya IMB-nya sudah terbit semua, sudah lengkap, sehingga semua bank kita kerjasama juga. Nah, gitu. Masya Allah. Nah, itu salah satu unsur terpenting, Kang, dari beli rumah itu, yang jelas itu legalitasnya sih, yang paling penting. Ya kan sekarang banyak ya, Kang ya mungkin. Nah, kalau di sini itu legalitasnya udah clear terus. Udah splitting per unit. Per unit juga. Oh, jadi udah split per unit juga. Paling gitu aja, Kang. Siap. Terima kasih. Pokoknya ditunggu kedatangan Bapak Ibu ke perumahan Cinunuk Resort View ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan perumahan ini, kalian bisa kontak ke nomor yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan saya ucapkan terima kasih.